Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, NIM 207210006, kelas 1C, akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian, MPD. Materi sistem organ bagian pencernaan. Pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari yang ukurannya besar menjadi ukurannya yang kecil melalui saluran dan organ pencernaan. Kemudian proses pencernaan makanan itu dibagi menjadi dua, ada yang secara mekanik dan kimiawi. Pengertian proses pencernaan pada manusia. Proses secara mekanik yaitu merubah makanan dari kasar hingga halus dengan menggunakan gigi. Kemudian yang kedua, proses secara kimiawi atau enzimatis yaitu merubah makanan dari zat kompleks menjadi hal sederhana dengan enzim. Saluran pencernaan manusia. 1. Mulut. Dibantu oleh gigi, fungsinya pengunyah makanan. Lidah, fungsinya mengaduk makanan dan untuk proses penelanan, juga sebagai alat pengecap rasa. Ludah yang menghasilkan enzim yaitu enzim petialin atau amilase untuk mengubah makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltos. Dan petialin bekerja pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 370 Celcius. 2. Kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang sudah dikunyah dari mulut menuju lambung. Kemudian terjadi gerak peristaltik yang artinya gerakan kembang kempis untuk mendorong makanan. Yang ketiga, lambung atau ventriculus, kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadi proses pencernaan. Ketika lambung berkontraksi, makanan teraduk hingga menjadi bubur. Asam lambung berfungsi membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi mencegah protein menjadi peptun dan proteosa. Yang keempat, usus halus atau intestinum, tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Karena di dalam usus terdapat 3 jenis usus, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerap, ileum. Vitamin diserap oleh usus halus dan diangkat melalui pembuluh getah bening. Kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Nah, sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Kelima, usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli sebagai membantu pembusukan. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus. Gerakan peristaltik ini dikendalikan oleh otot bolos, otot tak sadar. Yang keenam, anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh sebelum dibuang. Feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar. Kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum.
Selain organ pencernaan, juga terdapat yang namanya kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan atau zat kimia. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Berikut sebagian data organ penghasil enzim dan fungsinya. Yang paling kiri ada nama enzim, kemudian dihasilkan oleh, lalu organ tempat enzim itu bekerja, kemudian fungsinya. Yang pertama, amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah, organnya mulut, fungsinya amilum maltose. Pepsin dihasilkan oleh lambung, organ yang bekerjanya lambung, fungsinya protein polepeptida. Lipase dihasilkan oleh pankreas, organ yang bekerja yaitu usus halus, kemudian fungsinya lemak gliserol dan asam lemak. Untuk tripsin dihasilkan oleh pankreas, organ yang bekerja usus halus, fungsinya protein polipeptida. Laktase dihasilkan oleh usus halus, organ yang bekerja usus halus juga, kemudian fungsinya laktosa dan glukosa. Yang terakhir, sakrase dihasilkan oleh usus halus, organ yang bekerja yaitu usus halus, fungsinya mengubah menjadi sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.